Dengan beredarnya pemberitaan di beberapa platform media massa dengan judul "Diduga ancam bunuh mantan istri Sri, oknum ketua LSM di Probolinggo dilaporkan ke polisi." Dikutip dari beberapa media, berita harian Indonesia.com dan berita lensanusantara.com, laporan tersebut telah masuk ke Polsek Pakuniran. Menurut keterangan DS, pengancaman itu terjadi beberapa hari lalu, sehingga ia mengajukan permintaan cerai usai merasa dihianati oleh JD. Sebelumnya, JD telah mengumbar beberapa janji dan sudah bercerai dengan istri sahnya, sehingga DS mau dinikahi secara siri. Namun kenyataannya, JD masih menjalani hubungan harmonis dengan istri pertamanya. DS dalam keterangannya mengaku ia tidak mau jadi pelakor. "Saya minta cerai baik-baik, tapi malah diancam." Hal itu disampaikan di kediamannya pada hari Senin tanggal 9 Juni tahun 2025. DS juga mengaku trauma dan merasa keselamatannya terancam, sehingga memutuskan untuk mengambil langkah hukum demi melindungi dirinya. Dan saksi mata juga menjelaskan, yang tak lain adalah ayah korban sendiri. Terjadinya cekcok itu pada saat sebelum hari raya. Saya selaku orang tua hanya bisa diam dan menyaksikan, jelasnya. Pernah yancem gula mun keluar cek lemelena pas nikah pas ngujek nikah ngucak nyorwa orang mati na gula bengal mejer rajes nikah mun gula tak kira ya anu tan bi polisi orang nikah pun senganus nikah entang tak on nyaut buluhun ngedingaki ngocak ngate mak coba perbuatan dijan bul kan coba itu tiana bulu bos rekan bah tak bisa bener ngabarek kan takut. Sayadi selaku yang mengawal kasus ini dalam wawancaranya, ia menegaskan hanya menerima aduan dari DS sehingga membawanya ke Polsek Pakuniran untuk meminta perlindungan. Sayadi juga menilai sikap JD tidak hanya mencederai hubungan pribadi, tapi juga mencoreng citra LSM yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam membela kebenaran. Kasus ini memantik perhatian publik, terlebih mengingat JD memegang posisi penting di sebuah lembaga yang kerap menyuarakan keadilan. Publik kini menanti keseriusan aparat dalam menindaklanjuti laporan ini secara transparan dan tegas. Ya, begini Mas, yang dari pihak terduga korban yang terancam itu mengadu kepada saya, dan saya bersama teman-teman lembaga yang lain mengawal langsung terkait laporan tersebut kemarin ke Polsek Pakuniran. Begitu Mas. Saya tanggap dari pihak terduga yang terancam ini karena merasa ketakutan, karena diacam-acam katanya mau dibunuh, mau bayar orang gitu. Sama yang terduga pengancam ini Mas. Begitu. Ya, tanggapan saya dan teman-teman lembaga yang lain kepada selayaknya itu oknum LSM tersebut yang memberikan contoh yang baik lah kepada masyarakat, apalagi itu diucapkan kepada istri, begitu tidak layak lah Mas Heru. Ya, mestinya diayomi, seorang perempuan itu diayomi, bukan diintimidasi begitu, karena yang terduga oknum ketua LSM ini sangat parah pengancamannya menurut keterangannya. Ya, dari kami selaku mendampingi atau mengawal ini yang meminta kepada penegak hukum agar diusut tuntas ya, biar pihak yang terduga diancam ini menemukan keadilan atau apa Mas Heru, terjamin keselamatannya begitu Mas Heru. Oke. Terima kasih Mas Sayadi. Sama-sama. Ia juga akan mengawal kasus ini hingga tuntas sehingga DS tidak merasa ketakutan lagi dan mendapat perlindungan secara hukum. Dan untuk oknum LSM ini juga bisa diproses secara hukum yang berlaku. Dengan harapan Polsek Pakuniran bertindak cepat agar kasus dugaan kekerasan verbal dan fisiologis ini tidak dianggap sepele, apalagi melibatkan tokoh publik yang memiliki pengaruh sosial, tegasnya. Dari Kabupaten Probolinggo, tim liputan mengabarkan.